Matanya gede Mang matanya gede, ada sungutnya, di atas 2, di bawah 2, terus pakai gaun keemasan. Itu matanya kayak melotot ke saya itu. Dia bilang, kata si dukunnya nih, kuncinya nih Mang bilangnya, itu ratunya ratu jin penunggu danau itu. Lalu nanti uangnya dibagi 2 sama saya. Kalau 1 kilo dapatnya 1 M, itu berarti nanti 500-an sama saya. Makhluk itu yang nungguin itu tuh Mang ada perjanjian apa sama makhluk itu dulunya? Kakak ipar kan jadinya interogasi ke saya kan malu jadinya Mang jadi kan tahu semua. Waktu itu Mas Robi juga punya utang? Punya hutang Mang Utang kemana? Hutang ke bos Patah Hebel, sekitar 100 juta lebih. Pesugihan sate babi, sebuah pesugihan yang jarang terdengar, merupakan salah satu ritual menyimpang bertujuan untuk mencari kekayaan dengan menjual sate babi pada makhluk goib. Ritual yang dilakukan di tempat keramat dengan menjual sate babi ini pernah dijalani oleh Mas Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada, malam hari ini Mang dan tim kembali hadir dan akan mengantarkan kisah nyata yang baru. Sobat, ada di depan kita narsum namanya Mas Robi. Iya Mang. Mas Robi, apa kabar Mas Robi? Baik, alhamdulillah Mang Mas Robi ini punya kisah tahun 2019 ya. Pelaku pesugihan sate babi. Sate babi. Waduh, biasanya sate gagak ya. Iya, ini sate ini babi. medianya sate babi. Di mana itu tempatnya? Maksudnya di hutan, di kuburan atau di mana? Di gunung Mae. Di gunung. Di puncak Mae. Di puncak pegunungan begitu. Pegunungan. Sepi ya? Sepi. Sendiri? Sendiri. Kenapa memutuskan untuk melakukan itu? Karena pada saat itu saya kondisi keuangan sedang marit-marit Mae. Saat itu saya dikejar-kejar hutang. Saya punya hutang sama bos Hebel itu sekitar kurang lebih 100 juta Mae. 100 juta? Enggak dengan teman? Enggak, saya sendiri, kerjasamanya kebetulan sama orang Majalengka, dan orang Majalengka ini menuntut saya uang untuk kembali. Oke. Kesibukan apa Mas Robi? Kesibukan saya ya sampai sekarang Mae tetap ya saya sabarin ya melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu sebagai sales TO barang material Mae. Material triplek, ya. Oke. Ke toko-toko material. Baik, sobat Malam Mencekam, jangan coba-coba skip videonya, harus nonton sampai habis ya. Ini ceritanya seru nih, pesugihan sate babi. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah dia Mas Robi. Begini Mang awal kejadiannya tahun 2019 Mae. Saya tuh sebenarnya nggak mau melakukan ini, tapi karena teman saya yang membujuk terus, saya nggak ngerti. Awalnya saya memang kenal beliau ini sudah lama sekali, semenjak tahun 2013. 2013 karena 2012 saya sudah mulai aktif pekerjaan ini. 2012, 2013 saya keliling, saya kenal sama Pak Dadang, pemilik toko material. Saking akrabnya dia itu sama saya, dia main ke rumah saya juga main ke sana, gitu kan. Saya saling curhat. Dia itu suatu saat curhat ke saya Mang masalah perihal rumah tangganya yang gak harmonis sama istrinya itu dan minta cerai. Terus dia bilang, Mas Robi bisa ke atas enggak, katanya bilang. Ya bisa, emang ada apa sih? Saya mau ngomong perlu. Akhirnya saya ya udah, kata saya tuh. Saya ke atas kan, ngikutin dia ke ruangan atas karena dibawakan material. Mas Robi gini, saya tuh nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi.
Yang tahu saya hanya Mas Robi, katanya bilangnya begitu. Dan saya pengen Mas Robi juga mau nolong saya. Ya saya tuh mau nolong apa, kata saya tuh. Gini Mas Robi, katanya tuh. Saya butuh bantuan Mas Robi. Bantuan apa? Karena kan kalau uang kan saya nggak punya gitu ya, bantuan apa? Saya kan bingung. Ini katanya tuh, mau nggak kamu melakukan ritual pesugihan? Katanya bilang gitu. Ritual pesugihan? Pesugihan apa? Buat apa? Kata saya tuh. Ya buat kita modal, katanya modal usaha. Kamu kan lagi butuh uang nih, katanya bilangnya begitu. Saya juga lagi butuh uang. Nah kalau kamu berhasil gitu kan, nanti uangnya dibagi 2 sama saya. Kalau 1 kilo dapatnya 1 M itu berarti nanti 500-an sama saya. Kamu nggak usah mikirin biaya, bilangnya begitu. Kamu nggak usah mikirin ongkos, nanti biar saya yang nanggung. Itu sudah perjanjian di awal Mang itu. Jadi dia yang segala uangnya, segala persiapan biayanya, segalanya dari dia. Saya hanya sekedar siap, ya oke, gitu, bilangnya begitu. Karena saya juga butuh untuk cepat-cepat lunas utang saya. Akhirnya saya juga ya udah nggak apa-apa, bilang saya gitu. Waktu itu Mas Robi juga punya utang? Punya hutang. Utang kemana? Utang ke Bos Patah Hebel. Sekitar 100 juta lebih. Kenapa kok bisa muncul utang? Karena kan saya kan ngisi ke toko material. Mending kalau toko materialnya sehat. Kalau nggak sehat, itu uang kan hilang. Nah itu kan nggak cash, tempo. Karena kalau yang cash, beli cash itu jarang sekali. Material itu. Ditagih susah? Ditagih susah. Gitu. Malahan sering menghindar kayak gitu Mang. Jadi kalau misalkan saya ke situ orangnya nggak ada, uang nggak balik, sedangkan saya kan harus setor Mang. Ya wis ya udah kalau begitu, kan saya pikir kan awalnya kan saya nolak dulu Mang. Nggak setuju kan, karena itu bertentangan dengan nurani saya. Saya nggak setuju, saya nggak mau. Tapi karena dia bujuk terus-terusan bujuk saya, akhirnya saya kepincut juga. Ya udah katanya tuh, besok kamu ke rumah saya ya, jangan lupa. Akhirnya saya ke sana Mang, ke rumahnya Pak Dadang ini. Ke sana. Terus dikasih uang. Suruh beli ubi rambe. Bunga 7 rupa. Saya ambil uangnya. Saya belikan bunga 7 rupa itu di Buyut Rusmi di situ. Banyak orang jualan bunga di situ. Bunga mawar merah putih, kantilnya merah putih, terus kenanga, cempaka, terusan abu gambir itu, terusan kelapa muda Mang terusan yang dupa yang kayak lidi gitu tuh, yang dupa itu semua, terus telur ada, beli tak bawa semua, tak beli semua sama saya bawa ke sana, saya kasihin ke Pak Dadang. Terus Pak Dadangnya suruh bawa lagi, ngasih lagi uang lagi Pak. Suruh ngambil daging babi dijeleduk, suruh ke sana. Saya ke sana kan bawa uang lagi ke terminal situ, terminal Ciledug. Nanti ada orang katanya yang ke situ yang ngambil dagingnya. Beli berapa kilo itu? 1 kilo, kalau saya 1 kilo Mang. Berapa harganya? 100.000, saya ingat 100.000. Karena dia ngasihnya 120. 100 katanya buat beli dagingnya, yang 20-nya katanya buat bensinnya. Nah saya kasihan semua kan, persyaratan itu saya kasihan. Nah itu saya pulang, balik ke rumah dulu kan, gak langsung berangkat. Karena nah itu dagingnya ditaruh di kulkas sama dianya Pak. Dianya mungkin koordinasi dulu sama pihak Pak Kuncennya di sana. Wetonnya hari apa, terusan lahirnya hari apa, terus puputnya hari apa.
dihitung dari sananya, dan dari sananya dia ngasih tahu ke Pak Dadang, Rob katanya, kata dianya tuh nanti ritualnya mulainya malam Rabu. Ya udah, berarti ini kan hari Selasa, kata saya tuh, berarti nanti malam dong, kata saya tuh. Ya udah, kamu jam 5 kesini aja. Akhirnya jam 5 saya ke sana, ke rumah Pak Dadang ini. Pak Dadang, kata saya tuh, emang Pak Dadang sudah pernah melakukan ini? Saya udah pernah, sudah 3 kali, saya bilang seperti itu. Tapi gagal. Dan godaannya cuma angin gede dan kantuk yang sangat berat, katanya tuh, bilang seperti itu, kantuk yang sangat berat. Karena ngantuk yang berat itu kan nggak boleh tidur, nggak boleh terlelap juga, nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Jadi di situ dia gagalnya. Dan kedua ketiga sama juga seperti itu. Ya udah, kan hari itu kan langsung berangkat Mang E. Nah berangkat itu sampai di jalan Jalaksana, dia kan orang tuanya orang Kuningan Mang E, jadi mampir dulu ke orang tuanya. Nah setelah dari mampir ke orang tuanya, terus mampir ke masjid. Dia ngajak sholat ke saya. Dalam hati saya tuh, kok mau melakukan ritual pesugihan kok sholat gitu dalam hati kan mau nyimpang kan istilahnya, tapi kok kenapa mau sholat gitu kan. Karena dianya sholat, ya udah saya juga ikutan sholat makanya ke situ. Setelah sholat saya diajak makan nasi jamblang yang di sekitar situ tuh makanya. Nah setelah jelang mau isya itu kita berangkat makanya naik motor boncengan. Saya dia yang bawa motor, dia yang bonceng. Nah sampai gitu kan kita kan ke Kuningan, lewat Kuningan. Nah lewat Waduk Darmas itu kan ada jalan tuh berbelok-belok situ. Saya hampir jatuh pas belokan situ tuh ada orang lewat. Saya kaget. Langsung saya banting setir kan ke kiri. Rob, kenapa katanya tuh? Itu saya lihat orang lewat, kata saya tuh. Perasaan gak ada apa-apa, dia bilangnya. Kamunya aja kan nggak mungkin, karena ngantuk, karena nggak konsentrasi, ngelamun. Sudah sini ya biar saya aja yang bawa, kamu yang bonceng. Akhirnya saya yang bonceng kan terus lanjut perjalanan. Nah naik kan ke pegunungan tuh nah terus lurus kan, jalan juga berbelok-belok, naik turun situ. Terus toang semua, jarang nggak ada penduduk gitu, jarang lah istilahnya. Naik terus sampai ke atas, itu udaranya udah dingin banget di situ. Sampai tempat itu, dan dari situ rumah Wak Kuncen itu paling terpencil, paling jauh dari keramaian lah, sekitar seperti itu. Nah di situ saya sampai di situ, rumahnya sih nggak gede, kecil. Di situ sudah ada 3 motor di situ tuh. 3 motor yang ada di situ tuh. Mungkin ada tamu berarti kan di dalamnya Nah saya kan di situ. Assalamualaikum, saya kata si Pak Dadang kan. Waalaikumsalam dari dalam. Terus disuruh masuk, kami berdua tuh duduk. Kami berdua duduk. Terusan ini kata si yang Kuncen itu yang mau melakukan ritual pesugihan. Ya ini orangnya, katanya. Oh ya kamu sudah siap Ya sayanya nggak jawab, ya nggak apa Ya udah mana aja persyaratannya, kata si Kuncennya. Nah dikasih kan persyaratannya, daging tuh, kembang, berampe kayak gitu ke Wak Kuncen. Nah Wak Kuncennya manggil istrinya, suruh bikin satenya tuh Jadi satenya dibikin dulu di situ, ditusuk-tusuk, dipanggang di situ, di dapur di belakang sama istrinya. Nah terusan sambil nunggu itu kita ngobrol kan, ngobrol. Nah si Wak Kuncennya ngomong, kamu tahu nggak Mas, kamu melakukan ritual kayak gini tuh pantangannya apa aja? Ya udah dikasih tahu, kata saya tuh sama Pak Dadang. Nggak boleh menyebut nama asma Allah, 1. Kedua, nggak boleh ngantuk atau nggak boleh tidur. Apapun godaannya, mau macam apapun makhluknya,
yang datang apapun makhluknya, mau jin, mau setan, mau apa, mau angin, mau apa, pokoknya tidak boleh lari. Tetap duduk di situ, fokus sama zikir yang saya kasih, wirid yang saya kasih, doa yang saya kasih. Bilangnya seperti itu, Mae. Dan ingat, kalau sudah sampai di situ, kamu jangan sampai meninggalkan tempat, keluar dari lingkaran yang digubuk itu, jondol itu, tidak boleh. Karena kamu akan saya tinggal sendirian di situ. Nggak ada yang nemenin, kamu siap. Iya, saya siap. Akhirnya saya kan ngobrol, kan ada tamu tuh juga kan di situ. 3 orang saya tanya, Mas orang mana? Saya orang Ciamis, bilangnya begitu. Suami istri, yang satunya yang bawahnya, yang ke situ. Masnya mau ngapain? Kata saya tuh di sini tuh. Ini saya mau melakukan ritual uang bibit. Jadi Mae di situ tuh ada 3 macam pesugihan Mae di Gunung itu. Uang bibit, jualan sate babi, sama tuyul putih. Situ tuh Mang itu tinggal pilih aja. Nah kita kan jualan sate babi. Nah setelah udah gitu udah jadi Mang kan nunggu jam 12 karena ritualnya kan jam 12. Berarti kita setengah 12 itu kita ke sana Mang. Yang istrinya Kuncen bawa yang nampan itu yang dari tapok lah kalau orang Jawa itu, isi kembangnya sama satenya dibawa begini, terusan dagingnya, daging babinya dibawa sama Kuncennya sambil di depan jalannya sambil nunjuk bawa senter. Sayanya di urutan yang ketiga, keempatnya Pak Dadang. Jaraknya jadi, jauh itu? Jauh, itu ngelewatin toang-toang, lewatin sawah, terus alas bambu-bambu, terus kuburan terus ada hutan kayak hutan randu ya tinggi-tinggi banget Mang. Berapa jam perjalanan? Hampir setengah 12-an. Berarti setengah jam lah ya? Setengah jaman di situ, hampir setengah jaman. Nah jam 12 itu pas nyampe di situ Mang. Jam 12 nyampe di situ, itu kita mau masuk aja tuh Mang, itu suara anjing udah menggonggong, udah gung gitu. Nah kata si yang Kuncennya tuh, cepet ditaruh, itu sudah pada manggil, bilangnya seperti itu. Akhirnya itu kan itu yang istrinya kan cepet naruh tuh. Yang sate babinya ditaruh di balai Mang. Ini kan saya tempat duduk sini, satenya di sini sama ubi rampenya tuh Mang. Di situ taruh di situ. Terusan dupanya di sini di bawah. Dupanya di bawah sama kardusnya di bawah di sini ditaruh. Terus dikasih ini doanya, ini wiridnya. Saya udah kamu di sini aja ya, kata si Pak Dadangnya. Semoga kamu berhasil. Terusan udah kamu di sini diam, jangan sampai keluar ruangan ini katanya, tempat ini. Karena kalau kamu keluar tempat ini, lari dari tempat ini, seandainya ada apa-apa, saya nggak tanggung jawab. Karena kamu saya tinggal sendiri di sini. Ya udah nggak apa-apa kata saya tuh. Akhirnya ditinggal Mak di situ. Suara anjing itu semakin keras Mak. Begitu dia pergi meninggalkan tempat saya udah lemes duluan gitu lihat suara kayak gituan. Tapi saya tetap berusaha fokus. Saya wirid, saya zikir. Saya mata terpejam, saya zikir, wirid. Tiba-tiba dari belakang tuh Mak ada kayak orang lemparin batu tuh. Berkali-kali. Terus angin datang. Terus anginnya tuh tambah kencang Mak. Sampai pintu yang di samping saya tuh bruk. Saya bangun kan, saya kunci lagi. Tapi kena angin buka lagi. Saya kunci lagi, kena angin buka lagi. Tiba-tiba kan setelah angin kencang terus itu Mak,
ada suara cekikikan, itu datangnya dari pohon randu tuh Mang Terus kayak perasaan tuh kayak ada di atas Mang kayak muter-muter kayak gitu cekikikannya tuh. Suara perempuan cekikikan begitu, saya kan jadi gemeter, lemes. Saya berasa saya pengen lari Mang situ tuh. Tapi ingat pesan Kuncan itu, kalau kamu keluar dari sini, kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab. Berarti saya di sini tuh taruhannya nyawa. Akhirnya saya hanya bisa pasrah di situ. Lemes tak. Terus tiba-tiba kan pas saya kan wirid begini Mak Karena pasrah saya wirid begini, tiba-tiba saya lihat di situ itu ada mata Mak di dinding itu. Pada nempel kayak gitu. Merah semua. Saya tambah lemes, tambah pasrah. Itu enggak, entah kenapa ini mulut sih nggak bisa ngucap, kayak pengen itu kok nggak bisa ngomong, tapi batin saya nih Mak ngomong. Ya Allah, ya Allah, lihat begitu loh. Ya Allah, hilang semua Mang mata semua yang ada di situ hilang, angin yang tadinya kenceng hilang, suara anjing yang di belakang juga hilang, orang yang lemparin batu ke gubuk saya juga hilang, suara cekikan di atas juga hilang, semua hilang semua. Saya masih gimana gitu, masih shock gitu lihat seperti itu, karena sebelumnya saya belum pernah lihat Mang Terus ya, karena saya ingat tujuan saya di sini untuk apa, akhirnya saya lanjut Mang baca itu mantra lagi, wirid lagi. Saya mencoba untuk fokus lagi, hilangin rasa ketakutan saya lagi, saya berusaha lagi, karena saya pengen saya berhasil. Jam 1 nggak ada apa-apa Mang Jam 2 nggak ada apa-apa. Tapi setengah 3-an tuh Mang itu datang lagi godaan, malah lebih gede. Anginnya lebih santer lagi Mang lebih kencang dari yang pertama. Sampai atap gubuk itu kayak mau lepas gitu. Karena saking santernya angin kan, saya takut apa, saya lihat ke atas tuh Mang Aduh ini gimana gitu saya kalau misalkan ini lepas gitu kan. Tiba-tiba misalkan lagi asik-asik begini Mang tiba-tiba suaranya keras sekali kayak benda jatuh tuh. Saya sampai kaget Mang spontanitas, karena melihat benda kaget dan lihat makhluk segitu menyeramkan, saya spontanitas nyebut itu, lepas dari mulut saya, astagfirullahaladzim. Matanya gede Mang matanya gede, ada sungutnya, di atas 2, di bawah 2, terus pakai gaun keemasan, kayaknya perempuan Mang itu matanya kayak melotot ke saya itu, tapi secepat itu langsung hilang. Hilang dengan sendirinya. Nah setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi Mang sepi lagi, sunyi, sepi. Sampai subuh saya tungguin, dan saya tungguin sampai jam 5, baru saya dijemput sama Kuncan sama Pak Haji, istrinya nggak ikut sekarang. Kuncan sama Pak Haji. Si Kuncan datang, saya, gimana Rob, katanya bilang, berhasil nggak? Ya itu kata saya itu bilangnya. Terus kata si Pak Dadangnya, dapat berapa Rob? Dapat nggak? Nggak dapat, kata saya itu. Orang saya di sini setengah mati dalam hati. Saya berjuang setengah mati melawan ketakutan, kamu nanya uang, kata dalam hati. Saya itu masih kayak orang shock gitu Mang Tapi Kuncan udah paham ya. Akhirnya kan saya dibawa ke rumahnya dulu, di sana ditenangkan dulu Mang dikasih minum dulu, terus baru setelah itu dia menceritakan, apa yang kamu temui di sana Rob? Saya temuin
begini, ada makhluk gini, saya ceritain. Ada kuntilanak di atas, saya ceritain. Ada mata-mata, saya ceritain. Dia bilang, kata si dukunnya nih, kuncinya nih Mang bilangnya, itu mau masuk ke situ, mau beli satenya, tapi karena kamu mengucap lafaz dalam hati, lafaz pantangan, akhirnya dia pergi. Terus saya ceritakan lagi, yang datang itu Mang yang makhluk yang terakhir itu yang gede menyeramkan, dia bilang itu ratu jin penunggu danau itu. Ya, kalau begitu katanya, berarti kamu malam ini gagal. Bisa kamu coba malam berikutnya katanya, tapi enggak malam ini katanya. Bulan depan. Tapi nanti beda lagi. Saya nggak langsung jawab iya atau enggak, Mang saya masih beratnya masih shock lah, kok bisa gitu saya sampai melangkah ke sini. Akhirnya kan saya pengen cepet-cepet pulang aja, saya pengen pulang kata saya tuh. Akhirnya pagi itu Mang jam 6 tuh saya pulang sama Pak Dadang nih. Pak Dadang gimana ekspresinya? Kecewa? Kayaknya kecewa. Bilang apa dia? Dia bilangnya, Rob, nanti dicoba lagi ya katanya tuh. Saya nggak mau Pak Dadang, cukup sekali ini saja. Saya nggak akan mengulangi lagi. Saya nggak mau. Tapi dia tetap membujuk, mau mencoba lagi. Saya nggak mau, tetap nggak mau. Saya takut dosa. Beberapa minggu tuh setiap minggu kan kunjungan ke sana ke toko beliau. Nah beberapa minggu itu saya sengaja nggak datang ke toko itu karena saya pasti ditanyain masalah itu. Nah setelah itu saya nggak mau lagi ke situ. Itu masih ada notanya di saya juga. Lama sekali, udah sekitar 3 bulanan. Baru saya ke sana lagi. Sana lalu nasi, kenapa kamu nggak kesini lagi Rob? Nah, ya nggak apa-apa kata saya bilang. Saya lagi dipindah ke luar kota, saya makanya bisa kesini lagi. Rob gimana katanya, mau masih melakukan itu lagi enggak? Katanya, enggak lah Pak Haji, cukup sekali aja. Saya bilang begitu kan. Tapi saya nanya lagi, Pak Haji kata saya tuh, ini bener Pak Haji, enggak ada apa-apa, enggak ada efek sampingnya, enggak ada apa-apa, enggak ada efek sampingnya, tenang aja Rob. Katanya bilang seperti itu. Dan saya kebetulan di rumah itu kan tinggal sendiri Mang Nah saya kan ikut sama istri yang kedua nih, karena yang istri yang pertama kan udah meninggal. Jadi saya ikut ke sana kan, daripada rumahnya kosong Mang akhirnya kan saya kontrakan Mang rumah tuh. Nah dikontrakan itu yang pertama ini setahun Mang udah bayar 1 tahun untuk rumah saya, ngontrak rumah saya nih. Tapi saya sudah dapat informasi baru sebulan 2 bulan udah dari tetangga udah dapat informasi, kata rumah saya kok jarang ditungguin. Bilangnya seperti itu. Rumah saya jarang ditungguin. Kok bisa? Kata saya. Saya kan ke sana akhirnya. Ke rumah saya Mang situ. Cek gitu. Ternyata memang bener. Rumah kok kayak nggak ada orang gitu, kayak nggak keurus gitu rumah ini. Orangnya kemana sih sebenarnya? Saya kan tanya ke Pak RT, itu kalau kesini tuh sebulan sekali, terus celem lagi, nggak nongol-nongol lagi orangnya, ini kemana gitu. Baru 6 bulanan Mang saya dapat telepon lagi dari tetangga, Mas Robi katanya, ini udah ada titipan dari yang ngontrak rumah. Titipan apa? Kunci rumah. Nah, ini kan kontrak belum selesai kata saya tuh. Kenapa langsung pergi? Akhirnya kan saya terima kuncinya kan. Saya buka. Itu rumah Mang udah nggak kayak bukan rumah. Udah berantakan, kotor, nggak benar-benar nggak keurus. Saya bersihkan. Saya rapikan rumah itu.
Nah setelah itu saya bawa istri lagi ke situ, kan istilahnya mainlah Mang E ya sama istri ke situ. Saya keluar dulu sebentar, saya tinggal istri tuh karena istri minta minum, minta jajan es, jadi saya beliin es. Saya tinggalkan sendiri di situ. Itu saya baru nyampe di warung, ditelepon sama istri, suruh cepet-cepet balik. Akhirnya saya balik Mang E. Nah balik itu istri bilang, pulang aja ya, pulang. Pulang kenapa sih, ini kan baru di sini, kata saya. Udah pulang aja, pulang. Sekarang cepat pulang. Ya udah akhirnya saya pulang. Istri nggak buka, nggak ngomong, nggak buka, nggak ngomong. Saya turutin, saya pulang. Nah, selang beberapa lama kemudian ada teman saya yang dari Bogor nih Mang E. Kebetulan dia ada kerjaan di Cirebon. Jadi istilahnya kan kemalaman di jalan, dia pengen numpang istirahat. Ya udah saya bawa ke situ Mang E. Tidur di situ. Semalam dia nggak ada apa-apa. Hari ini hari siangnya tuh Mang E, saya pas lagi keliling, ditelepon sama dia. Punten Mas Robi bisa nggak kesini nggak? Loh, ada apa kata saya tuh? Kenapa? Anterin saya balik. Loh, balik kan kamu katanya mau kesini mau kerja. Enggak, cepetan saya mau balik cepet. Kamu kesini. Sendiri dia ya? Sendiri. Tolong, itu sekitar jam 12 loh saya disuruh balik. Ada apa ini? Kata saya tuh. Akhirnya balik Mang E. Balik. Cepet, dia sudah siap. Anterin saya ke terminal cepet. Akhirnya saya bawakan ya karena dia mendesak sih Mang E. Dia nggak cerita Mang E, nggak cerita itu. Saya bawakan ke terminal. Saya anterin. Terus dia naik bus. Saya balik ke Bogor. Beberapa hari lagi ada lagi Mang E, kolektor Columbus. Kolektor Columbus ini nagih hutang ke saya kan Mang E. Ke situ ketemuan, tak ajak ketemuan di situ. Dia datang ngobrol lagi. Saya udah transaksi uang udah apa. Dia tiba-tiba kehilangan kunci Mang E, kunci motornya tuh. Loh, mau kunci saya kemana? Katanya kunci saya kok nggak ada, bilangnya begitu. Barangkali kata saya tuh, barangkali kamu lupa naruhnya. Enggak bener, saya ikut nyari juga Mang E, dari ruang tamu tak cariin nggak ada. Barangkali jatuh ya di halaman sampai pintu, depan pintu, nggak ada Mang E. Nah kebetulan kan tangga sebelahnya ya, saya itu kan guru SMA, guru ngaji Mang E. Ada ribut-ribut, ada apa, akhirnya kan dia datang, ada apa Mas Robi, ini kunci, kata saya itu kuncinya nggak ketemu. Udah berkali-kali nyoba, barangkali di kentong katanya, nyelap di kentong kata Pak Hasan ya, namanya kan Pak Hasan. Nggak ada Mang E di sini. Bahkan kata saya coba lagi di kentong, nggak ada kunci tuh, nggak ada. Kata si yang Pak Hasannya itu bilang, coba dicari lagi, coba istighfar katanya, baca bismillah, coba cari lagi, kata si Pak Hasannya itu. Akhirnya kan nurut dianya, bismillahirrahmanirrahim. Saya juga baca ya Mak, bismillahirrahmanirrahim. Terus nyari lagi, dicoba. Itu kuncinya ada di kentong, terus dia ada katanya bilangnya. Loh tadi kan nggak ada, iya tadi kok nggak ada ya di sini gitu. Tapi kok kenapa ada di kentong katanya. Akhirnya langsung balik dia kayak ketakutan gitu. Kolektor Columbusnya. Nah setelah itu ini lebih parah lagi. Orang kontrak yang ini cuma 1 bulan. 1 bulan dia kabur, nggak ada kabar berita Mang E. Suami istri nggak bawa anak, nggak ada beritanya lagi. Berapa di kontrakannya? Kontrakannya itu kalau per tahun itu 4 juta Mang E. Kalau 1 tahun. Kalau bulanan itu 500.000. Jadi nggak ada kabar. Tahu-tahu kuncinya dititipin lagi di tukang warung itu. Itu udah bayar setahun juga? Enggak, kalau yang ini 3 bulan. Kalau yang terakhir ini, tapi hanya 1 bulan dia kabur. Kuncinya dititipin ke tetangga warung. Warungnya ngasih ke saya lagi, telepon ke saya lagi. Saya tuh ini kenapa gitu. Saya kan penasaran Mang E.
ini kenapa kok rumah kok setiap kali ditempatin ini pada kabur, ada apa gitu kan ya. Nah kebetulan kan Mang di tetangga sebelah ini kan ada orang pintar, orang yang ngerti ya, dipanggilnya si babe-babe gitu kan. Saya kan nanya ya kan, Be, kata saya tuh, coba sih liatin rumah saya, kok kenapa sih orang ngontrak kok nggak ada yang betah, kata saya tuh bilang. Sampai istri saya juga ketakutan. Ya udah coba dari akhirnya kan saya bawakan dia ke rumah saya, Mang dilihat. Terus kayak gini tangannya. Waduh Rob, ini panas banget rumah kamu Rob. Panas, kata saya. Iya panas ini di rumahnya. Saya bilang begitu. Udah coba ya nanti saya lihat ntar malam, katanya si babenya. Nah terus kan besoknya kan saya nanyain lagi, Be, kata saya tuh, ada apa rumah saya? Saya lihat katanya saya terawang rumah kamu kok kayak bukan rumah Rob. Maksudnya gimana bukan rumah? Saya lihat bukan rumah, saya lihat padang rumput. Masa sih, kata saya tuh, ini ada apa ini rumah kamu, kata bilangnya begitu kan. Apa ada makhluk, kata saya tuh, pasti ada, kata bilangnya begitu. Sebelumnya belum pernah ada gangguan itu rumah ya? Belum Sebelum ritual aman saja, nggak ada. Jadi saya tegaskan ini bisa enggak, kata saya tuh. Enggak lah ya, katanya bilangnya si babenya, kamu cari orang lain lagi aja, katanya. Ya udah, katanya. Saya saking penasarannya ya, Mang saya penasaran. Jadi saya tuh sengaja tuh nggak balik ke rumah istri tuh, nginep di situ. Pintu tak kunciin semua, matiin semua lampunya. Saya sampai ngomong, kalau memang benar ini ada penghuninya, kalau memang benar ini ada bangsa halus, jin, setan, merkayangan, genderuwo, tolong tampakkan wujudnya nih sekarang juga. Sampai pagi Mang itu nggak muncul, nggak nampak, aneh saya. Saya kan punya anak sambung nih, umurnya 26 tahun, laki-laki. Nah sudah punya istri kan. Nah daripada rumah saya nggak ditempatin, kosong, tak suruh tinggal di situ, biar rumah ada yang ngurus gitu kan. Sekalian dia belajar mandiri. Di situ istri baru buka, Mang ya, jangan bilang ya aja. Kalau rumah ayah aja ada hantunya. Emang ada hantunya tah, kata saya tuh. Iya, inget nggak aja waktu merinding saya, waktu ayah beli es buat mama aja. Mama jadi datangin makhluk gede, dhuwur, berbulu. Itu siang loh, ya aja. Lewat begitu. Makanya mama manggil ayah tuh cepet pulang tuh, karena lihat itu. Saya baru tahu tuh dari istri loh, Mang Besoknya lagi, saya nggak sengaja Mang ketemu sama ya orang kontrak yang kabur nih Mang Yang 1 bulan kabur nih di warung, nggak sengaja banget saya beli rujak, kebetulan dia lagi ngopi di situ. Kok ini wajah kayak nggak asing, kata saya tuh. Ini yang punya kontrakan rumah yang di Bode ya, aja kata si dianya kan. Iya, lah situ yang kontrak saya, yang kontrak rumah saya ya. Iya. Loh kenapa kamu, kata saya tuh, belum selesai kontrak kok udah kabur, kata saya, ninggalin kunci di warung. Saya kan bilang begitu. Punten Mas, saya bukan apa-apa. Istri sayanya nggak mau, ketakutan. Lihat orang gede dhuwur, hitam, di sumur katanya, di WC. Jadi saya istrinya nggak mau lagi tinggal di situ. Saja kamu ngomong dong, kalau gini kan saya bisa balikin uangnya gitu kan. Nggak apa-apa cek uangnya ya buat Mas Robi aja, saya bilang begitu. Tapi bener Mas, saya nggak bohong, rumah Mas ada begitunya, bilangnya begitu Mang Saya kan telepon, saya penasaran juga nih, ini kenapa juga ini. Saya ingat ya orang Bogor tuh teman saya tuh, saya telepon juga kan. Tony tuh orang Bogor. Tony, kata saya tuh, jujur sama saya pengen tahu, kamu tiba-tiba pengen buru-buru balik lu, kata saya tuh.
jujur, ada apa? Bilang saya seperti itu. Saya minta balik, buru-buru balik itu. Pas saya lagi nyapu lantai Mas Robi gitu ya, lagi nyapu lantai itu siang, itu jam 11:30, saya lihat makhluk hitam gede katanya, berbulu, kok sama gitu ceritanya sama yang orang ngontrak gitu, sama istri saya kok sama gitu ya. Akhirnya kan diem sayanya kan, kamu bener nggak ketemu lihat begituan? Iya bener, saya nggak bohong. Ya udah, terima kasih kata saya infonya. Berarti bener kata saya itu. Kenapa kata saya itu ya? Nah kembali lagi nih Mang yang anak saya nih, yang nonggonin di situ, yang nungguin di situ. Nah itu kan lagi istrinya kan lagi hamil muda nih Mang umur 4 bulan di situ tuh Mang. Nah anak saya kan sering pulang malam Mang, kadang pagi gitu, karena kan dia siangnya kerja, malamnya bantuin kakak iparnya kan. Jadi dia tinggal sendiri di situ tuh. Nah, apesnya itu dia lihat makhluk juga Mang di situ tuh, tapi di belakang rumah saya. Tapi bukan makhluk gede yang dia lihat. Tapi perempuan rambut panjang Mang. Akhirnya kan dia manggil suaminya kan, suruh balik cepet-cepet. Padahal dia lagi kerja. Akhirnya dia balik gitu. Suruh temenin, dia kayaknya ketakutan, nggak mau di sini, pindah aja ya, nggak mau, ngontrak kayak apa saya nggak mau di sini, ya nggak apa katanya. Akhirnya dia cerita lihat begitu. Nah si anak saya, anak sambungnya saya nih cerita lagi ke kakak ipar saya, melihat begitu. Nah si kakak ipar ngobrol sama istri saya. Istri saya hanya cerita bahwa istri saya juga lihat makhluk ke kakak ipar. Akhirnya kakak ipar cerita lagi ke ustazah. Akhirnya kan saya dikenalkan sama ustazah Mang Nah, karena saya disuruh sama ustazah suruh ke situ, disuruh sama kakak iparnya disuruh sama ustazah suruh ke situ Mang suruh menghadap lah istilahnya kan. Bilangnya kan, karena bilangnya kakak iparnya ustazahnya Mang ini Pak, ini ada kaitannya sama yang punya kontrak. Makhluk itu yang nungguin itu tuh Mang itu sebaiknya tanyakan yang punya rumahnya gitu. Ada perjanjian apa sama makhluk itu dulunya? Bilangnya seperti itu. Makanya kakak ipar kan jadinya interogasi ke saya kan malu jadinya Mang jadi kan tahu semua. Kamu pernah melakukan ritual pesugihan tak? Kata saya. Jujur, kata si kakak ipar. Saya kan dari mana taunya? Udah ngomong aja kata saya tuh. Saya udah tanya sih katanya, kok orang ngerti tanya. Iya kata saya, bilang iya kata saya tuh. Gini Mas Robi katanya bilang, kalau Mas Robi bener sudah melakukan itu, berarti Mas Robi lu udah melakukan dosa. Berarti harus sholat tobat. Ini saran dari ustazah, bilangnya begitu, sholat tobat, terusan sholat 5 waktu, terus lakukan baca Yasin selama 41 hari Mang 41 hari setiap menjelang subuh sama menjelang maghrib. 41 hari itu nggak boleh putus, rutin terus aja. Nanti kamu ketahuan dari situ. Nanti kalau ada apa-apa laporin ke saya, kata kakak iparnya, kata ipar sayanya. Ya udah, saya lakukan nurut aja Mang Karena kalau nggak begitu, kamu nanti mati, bukan baliknya ke alam Allah, katanya nanti ke alam jin. Dia bilangnya begitu. Akhirnya saya lakukan nurut Mang Hari ke-7 tuh Mang hari yang ke-7
saya baca Yasin, tapi sore Mang sore jam 5. Biasanya kan sebelum sholat maghrib saya baca Yasin tuh, tapi jam 5 itu saya sengaja baca Yasin karena entah kenapa dalam hati saya tuh pengen baca Yasin sore itu. Akhirnya baca Yasin. Nah, pintu depan rumah kan dibuka Mang saya buka, saya baca Yasin. Baru setengah Yasin tuh Mang itu yang bingkai foto saya tuh yang di dinding tuh, itu jatuh di pinggir, retak, pecah semua, sampai belingnya sampai ke bawah, jatuhnya di meja di pinggir saya sampai kaget Mang Otomatis kan saya berhenti Mang baca Yasinnya, saya bersihkan dulu ininya, baru setelah dibersihkan saya sisihkan, baru saya lanjut baca Yasinnya. Nah, di hari yang ke menjelang 40 loh Mang tapi malam ini Mang jam 12 itu dari atap itu ada suara jatuh Mang bluk, gede, keras lagi. Saya kan lagi enak tidur tuh, lagi tidur, sampai kaget saya kebangun. Dan saya lihat itu di ruangan tengah itu Mang itu ada gendeng 2 pecah. Dan itu atap plafonnya sampai ambrol. Paginya itu saya diinterogasi sama Pak Hasan, sama tetangga depan, samping, ada suara apa, keras sekali jatuh tadi malam. Ya itu gendeng 2 jatuh dari atap. Nah setelah itu saya kan udah selesai, yang sesuai diminta saya ngomong lagi ke Kak Ipar. Sebegitu-begitu, nah kakak Ipar nanya lagi ke Ustazah, nah bilangnya di hari yang ke-7 tuh, yang kaca pecah, yang bingkai pecah, itu berarti udah putus tali rantainya, bilangnya begitu, rantai itunya udah putus. Nah kalau yang benda yang jatuh itu Mang itu tandanya makhluknya udah diambil semua ke sana, begitu. Sampai sekarang alhamdulillah aman lagi rumahnya, dan sekarang udah ditungguin lagi seperti semua, nggak ada apa-apa, auranya juga udah beda. Rezekinya pun ya lumayan alhamdulillah Mang Jadi rumah itu udah ditempati lagi sekarang? Udah ditempati lagi sekarang. Itu mungkin karena si makhluk itu marah ya, waktu transaksi mau beli sate. Marah, karena ke-1 marah, baca ayat-ayat itu ya. Marah, kedua karena saya melanggar mungkin ya pantangannya, ketiga karena masih penasaran Mang Iya. Ingin makan sate babi ingin itu. makan sate babinya itu. Nah setelah itu gimana pengaruh ke rezeki? Kalau sekarang ya udah alhamdulillah mending, biasa lagi. Mending ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan parah banget Mang saya kan sampai buat makan aja susah gitu, buat jajan anak aja susah. Itu terbayar 100 jutanya? Alhamdulillah sekarang udah dicicil sih, tinggal 40 juta lagi Mang. Masih ada ya? Masih ada, tapi kan ya namanya itu nggak langsung, itu kan paling sedikit-sedikit saya nyicil Mang. Masih ada 40 jutaan lagi Mang. Pak Dadang kabarnya gimana? Pak Dadang kabarnya corona itu meninggal Mang, kena corona. Meninggal? Meninggalkan utang juga ke Mas Robi ya? Masih ada di saya juga utangnya. Nggak coba tagih? Enggak, saya nggak tega. Ke keluarganya? Nggak tega karena saya tahu hidupnya, juga saya tahu riwayatnya seperti apa, karena dia juga sudah dicerai setelah sama istrinya kan. Nah menurut Mas Robi, kalau dalam keadaan panik seperti yang Mas Robi alami itu, baik nggak untuk melakukan pesugihan sate gagak atau dan lain-lain lah? Kalau untuk melakukan pesugihan sebaiknya janganlah Mang. Karena saya juga penyesalannya sampai sekarang masih terbawa, walau memang katanya udah putus ya, tapi kan tetap dosanya masih kebayang gitu. Buntutnya panjang ya? Buntutnya panjang, kayak katanya nggak ada efeknya, tapi ternyata ada efeknya kan. Ya jangan sampailah melakukan itu, cukup sekali saya aja, dan jangan sampai ke anak cucu saya, cukup sekali saya aja Mang.
nggak ada baiknya. Ya, tetap mencari rezeki di jalan Allah ya. Janganlah Mang Oke, baik. Terima kasih Mas Robi. Mudah-mudahan kisahnya menambah lagi pengetahuan tentang pesugihan sate babi ya. Sobat Malam Mencekam, terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan Mas Robi, kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.